Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 60. Untuk menyelamatkan para komandannya dari ancaman manusia iblis ini, puluhan orang prajurit mengurung iblis itu. Biarpun banyak sekali prajurit yang roboh malang melintang dan tewas di tangan manusia iblis ini, namun sang manusia iblis tidak mampu menerobos ke dalam tenda besar untuk membunuh 4 orang panglima. Pada saat itulah Bu Song tiba di tempat itu. Melihat keadaan ini, ia menjadi marah dan sekali melompat, ia telah melompati pagar manusia yang mengeroyok manusia iblis, tiba di depan iblis itu lalu menerjang dengan suling emasnya yang ia tahu adalah senjata yang ampuh sekali. Si manusia iblis itu tadi mengaku berjuluk Hek Giam Lo, Maut Hitam, kini berseru kaget karena hampir saja lehernya kena hantaman suling yang mengeluarkan sinar kuning. Ia cepat mengayun sabitnya yang tajam ke arah pinggang Bu Song, akan tetapi dengan mudah Bu Song menangkis dengan sulingnya. Terdengar suara nyaring dan bunga api berpijar menyilaukan mata ketika kedua senjata itu bertemu. Akan tetapi Hek Giam Lo memekik kesakitan, hampir saja sabitnya terlepas dari pegangan. Melihat betapa orang muda di depannya ini luar biasa kepandaiannya, Hek Giam Lo merasa khawatir. Apalagi para prajurit pengawal yang nekat dan gagah berani itu masih mengepung. Ia mengeluarkan pekik aneh dan tubuhnya mencelat jauh, sabitnya diputar sehingga para pengawal terpaksa mundur. Kesempatan itu dipergunakan oleh Hek Giam Lo untuk melarikan diri. Setelah Hek Giam Lo lari, penyerbuan itu dengan mudah dan cepat dapat dibasmi habis. Selebihnya melarikan diri ke 4 penjuru mencari selamat memasuki hutan-hutan di lereng gunung. Demikianlah, Suhu. Karena musuh telah dapat diusir mundur, para Chiang Kun memimpin barisan melakukan pengejaran ke utara dan Taecu disuruh menyusul Suhu bersama sepasukan pengawal tadi. Bu Song mengakhiri ceritanya. Kim Mo Taisu mengangguk-angguk, senang hatinya. Kemudian ia lalu mengerutkan keningnya lalu bertanya, "Kau bilang tadi bahwa sastrawan tua Ciu Bun dan kakek sakti Butek Lojin bersikap aneh sekali setelah mendengar perpaduan suara antara sajak dalam kitab dan suara suling. Coba jelaskan lagi, karena hal itu amat menarik." Bu Song mengulang ceritanya tentang sikap Ciu Bun yang aneh setelah mendengar sajak terakhir dan iringan suara suling, kemudian betapa Butek Lojin bersikap lebih aneh lagi. Dengan penuh perhatian Kim Mo Taisu mendengarkan, kemudian tiba-tiba ia berkata, "Bagaimana bunyi sajak terakhir itu?" Bu Song lalu membaca sajak dengan suara bernada tinggi rendah, jelas dan berirama. Gurunya mendengarkan dan sekali saja mendengar, sebagai seorang sastrawan, Kim Mo Taisu sudah hafal. Ia menarik napas panjang dan berkata, "Sajak yang baik dan mengandung kebenaran mutlak, namun terlalu tinggi untuk otak dan terlalu dalam untuk diselami pengertian. Hanya dapat diterima oleh rasa dan getaran. Akan kunyanyikan, coba kau iringi dengan tiupan suling, Bu Song muridku." Tiba-tiba Kim Mo Taisu yang tadinya menanggung nyeri di punggungnya tampak bergembira dan wajahnya berseri. Diam-diam Bu Song merasa khawatir. 2 orang tokoh golongan sastra dan silat bersikap aneh sekali mendengar perpaduan itu. Jangan-jangan Suhunya juga akan bersikap aneh seperti mereka? Maka ia menjadi ragu-ragu. Siapa tahu perpaduan suara itu mengandung sesuatu yang mujizat dan jahat? Jangan kau khawatir, Bu Song. Ciu Bun kegirangan seperti gila karena ia memang mencari dan mengharapkan sesuatu sehingga ketika mendapatkannya ia menjadi girang luar biasa. Butek Lojin terlalu banyak melakukan hal-hal yang membuat ia merasa menyesal, mungkin karena sesalnya ia bersikap sedih seperti orang gila pula. Aku tidak mengharapkan sesuatu, juga tidak menyesalkan sesuatu, maka tidak akan apa-apa kecuali mendapatkan penjernihan batin. Mulailah. Setelah berkata demikian, sambil duduk bersila dengan tulang punggung lurus, Kim Mo Taisu bernyanyi seperti Bu Song tadi, suaranya merdu dan nyaring. Ada muncul dari tiada, betapa mungkin mencari sumber tiada? Mengapa cari ujung sebuah mangkok? Mengapa cari titik awal akhir sebuah bola? Akhirnya semua itu kosong hampa, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Sampai 3 kali Kim Mo Taisu mengulang nyanyian ini, diiringi suara suling Bu Song yang merayu-rayu. Kemudian ia diam dan keadaan menjadi sunyi hening dan gaib. Kim Mo Taisu memejamkan matanya. 2 butir air mata menempel di atas pipi. Napasnya tenang dan wajahnya tersenyum, seperti orang yang merasa puas dan lega. Tadinya Bu Song kaget melihat 2 butir air mata, akan tetapi hatinya lega melihat wajah yang tenang tentram itu.
Busong, dengarlah baik-baik, katanya, suaranya lirih sehingga Busong mendekat dan duduk bersila di atas lantai, di bawah gurunya. Ada muncul dari tiada, akan tetapi tiada itu sendiri adalah suatu keadaan, karenanya, tiada juga muncul dari ada. Maka jangan salah duga, muridku, dan jangan salah laku. Mencari sesuatu dalam arti kata mengejar-ngejar, berarti mencari kekosongan. Segala sesuatu tercipta atau terjadi karena dua kekuatan im dan yang di alam semesta ini, yang saling tolak, saling tarik, saling isi-mengisi. Segala sesuatu yang ada dan yang tidak ada dalam pengertian manusia, terjadi oleh im yang ini, kemudian segala sesuatu di alam semesta ini saling berkait, saling mempengaruhi sehingga tidak mungkin lagi dipisah-pisahkan. Tidak ada yang paling penting dan tidak ada yang paling tidak penting, tidak ada yang paling tinggi ataupun paling rendah. Semua itu tali temali dan kait-mengkait, seperti hukum ngoheng, 5 anasir, kayu, api, tanah, logam, air, saling mempengaruhi, saling membasmi juga saling menghidupkan, karenanya berputar dan terus berputar merupakan bibir mangkok. Tidak ada ujungnya dan tidak ada pangkalnya, tiada awal tiada akhir, sekali saja terganggu akan menjadi rusak sebentar dan mengakibatkan kekacauan, menjatuhkan korban, baru dapat pulih kembali, kait-mengait, berputar-putar. Semua sudah sewajarnya dan sudah semestinya begitu, jadi tidak perlu dianehkan atau diherankan lagi. Semua itu kosong, lahirmu, hidupmu, sepak terjangmu, susahmu, senangmu, matimu. Semua itu kosong dan hampa belaka karena memang sudah semestinya begitu, sudah wajar, sehingga pengorbanan perasaan dan pikiran itu sia-sia dan kosong belaka. Karena sesungguhnya yang disusah senangi, ditawatangisi manusia, itu bukan apa-apa. Kosong hampa dan sesungguhnya tidak ada apa-apa. Mengertikah engkau, Busong? Dengan terus terang Busong menjawab, terlalu dalam untuk Tecu, suhu. Tecu kurang mengerti. Kimo Taisu tersenyum dan membuka matanya. Sepasang matanya memancarkan sinar aneh dan tajam sekali, bening dan penuh pengertian. Tidak aneh, Busong. Memang kau masih terlalu muda untuk mudah menangkap semua itu, sungguh pun engkau sudah banyak dijadikan permainan perasaan dan jasmanimu sendiri. Nah, contohnya begini. Seorang ibu kematian anaknya yang terkasih. Apakah yang aneh dalam peristiwa ini? Tidak aneh. Anak itu terlahir, tentu saja bisa mati karena sakit atau karena sebab lain. Jadi tidak aneh, dan sewajarnya lah kalau seseorang yang dilahirkan itu akan mati, cepat atau lambat. Kuulangi lagi. Seorang ibu kematian anaknya yang terkasih. Peristiwa wajar, bukan? Kejadian itu wajar, semestinya, tidak ada sifat suka maupun duka. Sang ibu berduka, menangis dan tersiksa hatinya, merana dan merasa sengsara. Inilah yang tidak wajar. Busong kaget, terheran, jelas membayang di wajahnya. Mengapa kukatakan tidak wajar? Memang, karena semua ibu bersikap demikian, bagi umum hal ini adalah wajar. Namun bagi hukum alam tidaklah wajar karena tidak ada kaitannya sama sekali antara dua peristiwa itu. Disusah senangi, atau ditawatangisi, peristiwa kematian itu tidaklah berubah karena tidak ada pertaliannya. Sang ibu berduka sampai jatuh sakit paru-parunya. Nah, ini wajar, karena duka itu ada hubungannya dengan paru-paru, keduanya termasuk kekuasaan im. Karena hukum kait-mengait, tali temali inilah maka timbul bermacam peristiwa di dunia ini, semua wajar dan semestinya. Yang tidak semestinya, yang tidak wajar, mendatangkan kekacauan dan karenanya menimbulkan hal-hal lain sehingga meluas sampai menimbulkan perang, menjadikan wabah penyakit, menimbulkan bencana alam dan lain-lain karena perputarannya tidak selaras. Maka, kalau semua manusia dapat menempatkan diri masing-masing selaras dengan kehendak alam, kalau manusia dapat menyesuaikan diri dengan segala apa yang dihadapinya, menyesuaikan diri dengan segala apa yang diperbuatnya, dengan kehendak alam, maka kekuatan im dan yang akan berimbang, perputaran ngoheng akan sempurna, dunia akan tentram dan aman. Sampai lama keadaan menjadi hening. Akhirnya Busong berkata, maafkan Tecu, suhu. Tecu yang masih bodoh hanya dapat menangkap secara samar-samar saja. Namun, menurut pendapat Tecu, justru menyesuaikan diri dengan kehendak alam itulah yang hanya mudah dibayangkan sukar dilaksanakan. Manusia sudah terlanjur menganggap wajar dan benar akan sesuatu yang sudah dilakukan dan dibenarkan banyak orang, sudah menjadi kebiasaan umum.
Daun telinga wanita menurut kehendak alam tidak ada lubangnya, akan tetapi oleh manusia dilubangi untuk tempat perhiasan telinga. Ini sudah wajar dan benar menurut pendapat umum sehingga kalau ada wanita yang daun telinganya tidak dilubangi, dia ditertawai dan dianggap menyeleweng dari kebenaran umum. Pula, manusia terikat oleh wajib, terikat oleh hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Betapa dapat melepaskan diri daripada kemanusiaan, suhu? Manusia dikaruniai akal budi untuk dipergunakan. Maaf kalau kata-kata Tecu keliru. Tidak, kau tidak keliru. Memang semua ucapanku tadi hanya dapat diterima oleh getaran perasaan. Memang manusia mempunyai wajib, yaitu wajib ikhtiar. Dan kau memang betul bahwa sukar bagi kita untuk melepaskan diri daripada kemanusiaan. Kalau tidak, tentu kita akan dicap sebagai seorang gila karena menyeleweng daripada kebiasaan umum. Kurasa cukuplah Busong, kelak kau akan mengerti sendiri. Kalau kau sudah hafal akan isi kitab itu, kau pelajari dan selami baik-baik. Nah, tinggalkan aku hendak mengasuh dan memulihkan tenagaku. Busong keluar dari tenda suhunya. Di luar sunyi karena barisan sudah meninggalkan tempat itu. Hanya belasan orang pengawal tadi masih berjaga di situ, di depan satu-satunya tenda yang sengaja ditinggalkan untuk Kimo Taisu. Busong lalu menyuruh belasan orang pengawal itu menyusul barisan mereka, melapor kepada Pan Chiang Kun bahwa Kimo Taisu selamat dan kini sedang beristirahat di situ. 16 orang pengawal itu memberi hormat lalu meninggalkan lereng untuk menyusul induk pasukan dan bergabung dengan teman-temannya. Kemudian Busong mengasuh pula di bagian belakang tenda. Lewat tengah hari, Busong mendengar suara ribut-ribut di depan tenda. Baru saja ia tadi hening dalam samadinya sehingga ia tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Karena terganggu samadinya, Busong melompat bangun dan lari ke depan. Kiranya suhunya sudah berdiri di depan tenda dan berhadapan dengan Kong Lo Senjin, Pou Ka Iong, Lu Kiat dan Hek Giam Lo si manusia berkedok tengkorak seperti iblis. Kong Lo Senjin. Kau merasa penasaran melihat aku masih hidup dan datang lagi hendak melihat aku mati? Baik, kau majulah dan mari kita selesaikan urusan kita agar lekas beres. Kimo Taisu sudah siap dengan sikap tenang sekali, bahkan pedang di punggung dan kipas di pinggang belum ia ambil. Sikap yang penuh ketenangan dan suara yang sama sekali tidak mengandung nada permusuhan itu agaknya membuat 4 orang itu terpukul hati nuraninya. Kui Seng, kau selalu membawa maumu sendiri, tidak mau menurut kehendakku. Karena itu engkau harus mati, kalau tidak tentu kau hanya akan merintangi usaha kami, kata Kong Lo Senjin. Kau harus menebus kematian suhu, bentak Lau Kiat sambil menggerakkan tongkatnya. Haha, Kimo Taisu. Ingatkah akan penghinaan-penghinaanmu belasan tahun yang lalu? Sekarang harus kau tebus, kata Pou Ka Iong. Hanya He Giam Lo yang diam saja, dan diam-diam Kimo Taisu menduga-duga siapa gerangan orang yang bersembunyi di balik kedok tengkorak ini. Kimo Taisu menarik napas panjang. Menang atau kalah, hidup atau mati, sama saja. Yang penting adalah berdiri di atas kebenaran. Kalau kalian merasa penasaran, majulah. Pada saat itu Busong sudah tidak sabar lagi. Ia melompat keluar dan membentak, manusia-manusia berhati keji dan curang. Setelah memiliki ilmu kepandaian tinggi, mengapa masih belum dapat membuang sifat pengecut dan curang? Suhu sedang terluka, hal ini kalian semua tahu. Akan tetapi kalian datang berempat untuk mengeroyoknya. Di mana keadilan dan kegagahan kalian? Busong, kau mundurlah dan lihat saja. Jangan mencampuri dan melibatkan dirimu dengan urusan kotor ini. Busong, jangan kau tiru gurumu yang menanamkan pohon kebencian sehingga menghasilkan buah-buah dendam dan permusuhan. Suara Kimo Taisu tenang dan sabar, namun mengandung wibawa sehingga Busong terpaksa mundur lagi. Dada pemuda ini panas dan penuh amarah, namun ditekan-tekannya dan ia hanya dapat memandang dengan hati was-was dan penasaran. Muak ia melihat sikap musuh-musuh gurunya itu yang sama sekali tidak mengindahkan aturan dunia Kang Ou. Orang yang sudah menamakan dirinya pendekar, pantang melawan orang sakit, apalagi mengeroyoknya. Dan 4 orang itu, melihat tingkat ilmunya, sudah menempati tingkat lebih tinggi daripada pendekar-pendekar silat biasa. Sungguh menjemukan dan menyakitkan hati, menimbulkan rasa penasaran. Di antara 4 orang itu, agaknya hanya Lau Kiat seorang yang masih memiliki harga diri. Lau Kiat murid kedua Ban Pilocia ini adalah seorang hitan peranakan. Ibunya seorang hitan, ayahnya seorang Han yang bernama keturunan Lau.
Akan tetapi karena sejak kecil ayahnya telah meninggal dunia dan ia ikut ibunya di Khitan, maka ia berjiwa orang Khitan. Ia selain berkepandaian tinggi, juga terkenal sebagai seorang gagah perkasa di Khitan, yang biarpun tidak mengikatkan diri dalam ketentaraan, namun ia setia kepada rajanya dan selalu membantu gerakan bala tentara Khitan. Ia menghargai kegagahan, dan mengenal tata cara, aturan dan sopan santun pendekar dunia persilatan. Mendengar teguran Busong tadi, merah seluruh muka Laukiat. Ditegur tentang aturan oleh seorang pemuda, benar-benar amat memalukan. Maka ia lalu menerjang maju sambil berseru, "Kim Mo Taisu, aku membela kematian Suhu Ban Pilocia. Lihat seranganku." Hebat juga serbuan Laukiat ini, karena tongkatnya yang baru, berat dan terbuat daripada baja, menyambar ganas dan mendatangkan angin pukulan yang amat kuat. Kim Mo Taisu yang sudah terluka di sebelah dalam tubuhnya dan masih belum sembuh, tidak mau menghamburkan tenaga dan ingin menyelesaikan pertandingan itu secara secepat mungkin. Maka ia tidak mengelak menghadapi sambaran tongkat baja itu, namun secepat kilat kipas dan pedangnya sudah berada di kedua tangan. Kipas di tangan kirinya menahan tongkat yang menjadi lekat pada kipas, kemudian bagaikan halilintar menyambar pedangnya sudah membabat ke arah leher Laukiat. Tokoh Khitan ini kaget bukan main. Berusaha keras membetot tongkatnya sambil merendahkan tubuh untuk menghindarkan sabetan pedang. Akan tetapi sungguh tak disangkanya bahwa pedang itu sama sekali tidak menyabet leher seperti tampaknya, melainkan membabat kaki. Kasihan sekali Laukiat yang tidak sempat menghindarkan serangan luar biasa ini. Terdengar ia mengeluh dan robohlah tokoh ini dengan kedua kakinya buntung. Darah bercucuran dari kedua lutut yang sudah buntung itu, akan tetapi Laukiat sudah pingsan, tidak merasai nyeri lagi. Kim Mo Taisu mengeluarkan suara aneh dari kerongkongannya dan tahu-tahu ia sudah berlutut di dekat tubuh Laukiat, menotok jalan darah di paha untuk menghentikan darah yang mengalir keluar, kemudian mengeluarkan obat bubuk untuk mengobati luka agar melenyapkan rasa nyeri. Akan tetapi tiba-tiba Busong berseru, "Suhu, awas!" Seruan peringatan Busong ini tidak ada gunanya karena tentu saja pendekar sakti itu sudah tahu bahwa dia diserang hebat oleh Kong Lo Senjin, Hek Giam Lo dan Pou Kaiyong secara berbareng, pada saat ia masih berlutut dan hendak mengobati luka kedua kaki Pak Sintung. Cepat Kim Mo Taisu menggerakkan tubuh melesat pergi dari situ sambil membawa pedang dan kipasnya. Obat bubuk tadi ia sebarkan, merupakan senjata rahasia mengarah mata ketiga orang pengeroyoknya yang terpaksa melompat mundur, karena tahu bahwa jika obat bubuk itu memasuki mata, akan celakalah mereka, mata menjadi pedih dan tak dapat dibuka dan tentu saja akan berbahaya bagi mereka. Dalam detik-detik selanjutnya terjadilah pertandingan mati-matian yang amat cepat. Kalau tokoh-tokoh yang memiliki kepandaian yang tinggi sudah mengeluarkan jurus-jurus simpanannya, pertandingan silat berubah menjadi adu nyawa yang cepat dan menyeramkan. Setiap gerak merupakan serangan maut. Cepat dan kuat, sukar diikuti pandangan mata, seakan-akan mereka sudah bergulat menjadi satu. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan 4 buah senjata runtuh dan rusak. Tongkat Pou Kaiyong patah menjadi 2 ketika bertemu secara hebat dengan kipas di tangan kiri Kim Mo Taisu yang juga robek tengahnya dan patah gagangnya. Senjata sabit di tangan Hek Giam Lo yang mengerikan itu juga patah menjadi 3 bertemu dengan pedang Kim Mo Taisu yang juga patah menjadi 2. Terdengar mereka mengeluarkan teriakan-teriakan kaget dibarengi dengan lengking tinggi yang keluar dari mulut Kim Mo Taisu dan tahu-tahu Kim Mo Taisu telah beradu telapak tangan dengan Kong Lo Senjin. Keduanya berhadapan, Kim Mo Taisu agak merendahkan tubuh dengan lutut ditekuk, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua telapak tangan beradu dengan telapak tangan Kong Lo Senjin yang berdiri di kedua tongkatnya. Mereka mengerahkan sinkang dan mengadu tenaga dalam secara mati-matian. Pou Kaiyong cepat menempelkan telapak tangan kanan ke punggung Kong Lo Senjin sebelah kanan, dan Hek Giam Lo juga meniru perbuatan raja pengemis itu, menempelkan telapak tangan kiri ke punggung kakek lumpuh yang sebelah kiri. Mereka berdua sebagai ahli-ahli tingkat tinggi maklum bahwa dalam keadaan mengadu tenaga seperti itu, kalau mereka menyerang Kim Mo Taisu dengan pukulan, yang berbahaya adalah Kong Lo Senjin sendiri. Pukulan yang mengenai tubuh Kim Mo Taisu dapat ditarik dan disalurkan oleh lawan kepada Kong Lo Senjin sehingga sama artinya dengan memukul kawan sendiri meminjam tangan lawan. Satu-satunya cara terbaik untuk membantu adalah seperti yang mereka lakukan. Tenaga sinkang mereka tersalur dan membantu Kong Lo Senjin menekan lawan. Hebat akibatnya.
Tadinya menghadapi Kong Lo Senjin yang sudah tua, Kim Mo Taisu masih menang tenaga. Kalau dilanjutkan, beberapa menit lagi tentu ia akan sanggup merobohkan kakek itu. Akan tetapi setelah dua orang lawannya yang lain datang mengeroyoknya, bukan main hebatnya tenaga yang tersalur melalui dua telapak tangan Kong Lo Senjin, Kim Mo Taisu berusaha menahan, namun ia tidak kuat, apalagi karena di sebelah dalam dadanya masih terluka cukup berat. Betapapun juga, pendekar yang gagah perkasa ini sama sekali tidak mengeluh, dan sama sekali tidak mau menyerah begitu saja. Ia tetap mengarahkan sinkannya dan mempertahankan diri sehingga wajahnya pucat, matanya berkilat dan dari kedua ujung bibirnya menetes darah segar. Melihat keadaan gurunya sedemikian rupa itu, Bu Song tak dapat tinggal diam lagi. Biarpun suhunya tadi sudah memesan agar ia tidak turut campur, namun bagaimana ia dapat berpeluk tangan melihat suhunya terancam kematian oleh tiga orang lawan itu? Maaf, Suhu. Terpaksa Tecu harus turun tangan. Ia membentak dan segera melompat maju. Seperti juga He Giam Lo dan Pou Kai Ong, Bu Song mengerti bahwa untuk membantu suhunya yang sedang mengadu tenaga dalam itu, sama sekali ia tidak boleh menggunakan Lue Kang memukul para lawan suhunya karena hal ini amat membahayakan suhunya sendiri. Maka ia lalu menggerakkan kedua tangannya, keduanya dengan jari-jari terbuka, yang kanan menusuk ke arah mata Pou Kai Ong sedangkan yang kiri merenggut kedok He Giam Lo. Perhitungan Bu Song tepat, Pou Kai Ong yang ia serang matanya, dan tidak dapat mengelak mau tak mau harus melayaninya dengan tangkisan, yang berarti menarik tenaganya membantu Kong Lo Senjin, sedangkan He Giam Lo yang selalu mengenakan kedok, tentu merupakan pantangan paling besar baginya untuk dibuka kedoknya dan pasti akan melayaninya. Kalau dia menggunakan suling, tentu hasilnya lebih baik. Namun betapapun juga, Bu Song tak sampai hati dan merasa malu harus menyerang dua orang yang tak bersiap itu dengan senjata. Pou Kai Ong dan He Giam Lo yang melihat bahayanya serangan, cepat menangkis sambil melompat mundur, melepaskan bantuan mereka pada Kong Lo Senjin. Bu Song kini baru mau menggunakan sulingnya dan sekali sulingnya bergerak, terdengar suara melengking tinggi dan sinar suling itu membawa hawa pukulan dahsyat. Bukan main kagetnya He Giam Lo dan Pou Kai Ong karena mereka maklum bahwa tenaga dan kepandaian orang muda itu hebat bukan main, jelas tampak dari gerakan serangan itu. Sedangkan mereka berdua sudah tidak bersenjata lagi, yang tadi patah dan rusak sampiuh, sama-sama rusak, dengan senjata-senjata Kim Mo Taisu. Maka mereka hanya mengandalkan gerakan mereka yang cepat untuk mengelak dan mundur-mundur. Sementara itu, Kim Mo Taisu yang sudah terluka hebat di sebelah dalam tubuhnya, ketika melihat betapa Kong Lo Senjin ditinggalkan kedua orang pembantunya, cepat mengerahkan tenaga terakhir dan mendorong sekuatnya. Kong Lo Senjin mengeluh dan tubuhnya terlempar sampai 6-7 meter ke belakang, seperti daun kering tertiup angin, lalu roboh terbanting. Ketika ia bangkit berdiri di atas kedua tongkatnya, wajahnya pucat sekali, matanya seperti tidak bersinar lagi, dan tanpa berkata apa-apa kakek ini melangkah pergi sempoyongan seperti orang mabok. Bu Song, mundur. Kim Mo Taisu berseru. Bu Song girang mendengar suara suhunya dan ia mencelat mundur di samping suhunya, siap membela orang tua ini. Kim Mo Taisu lalu memandang dua orang musuh itu sambil berkata, suaranya penuh wibawa, apakah kalian masih hendak melanjutkan pertandingan? Dua orang itu, He Giam Lo dan Pou Kai Ong, tentu saja menjadi jerih hati mereka. Tanpa berkata apa-apa, He Giam Lo mengempit tubuh Lau Kiat dan melompat pergi dari situ bersama Pou Kai Ong yang juga pergi mengambil jurusan lain. Kedua tokoh ini memang telah dapat dibujuk oleh Kong Lo Senjin untuk membantunya, bersama Ban Pilocia, dengan janji-janji muluk seperti biasa. Kini melihat betapa Kong Lo Senjin sendiri telah dikalahkan Kim Mo Taisu dan pergi meninggalkan gelanggang tanpa mempedulikan mereka, tentu saja mereka pun tiada nafsu lagi untuk menandingi Kim Mo Taisu yang demikian saktinya. Setelah semua musuh pergi, Kim Mo Taisu terhuyung-huyung dan tentu roboh kalau saja tidak segera dipeluk oleh Bu Song. Bagaimana, Suhu? Hebatkah lukamu? Kim Mo Taisu menggeleng kepala, menarik napas dalam lalu berdiri lagi, dibantu oleh Bu Song. Lukaku hebat memang, dan berat, akan tetapi tidak apa, sudah semestinya terjadi dalam pertandingan, tidak seberat luka Kong Lo Senjin. Akan tetapi hatiku terasa pedih dan sakit. Bu Song, kau lihatlah baik-baik di sekelilingmu, kau lihatlah mayat-mayat itu, tentu saja sejak tadi Bu Song sudah melihatnya. Ratusan, mungkin ribuan mayat berserakan di sekitar lereng bukit, mayat-mayat tentara Sung dan Hitan yang belum sempat diurus orang karena perang masih terus terjadi, kejar-mengejar. Pemandangan itu amat mengerikan, juga menyedihkan.
Busong, kau berlututlah. Tiba-tiba Kim Mo Taisu berkata. Busong terkejut, juga merasa heran, akan tetapi ia tidak membantah, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya. Bersumpahlah bahwa kau menaati pesanku yang terakhir ini. Busong menekan perasaannya yang diselimuti kedukaan karena ia maklum akan keadaan suhunya. Tecu bersumpah demikian yang maha kuasa akan menaati pesan suhu. Kau hanya boleh mempergunakan kepandaian silat yang kau miliki untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk menentang yang jahat dan untuk menolong yang lemah tertindas, di samping penggunaan untuk membela diri. Kalau kau mempergunakan ilmu silatmu untuk menyombongkan kepandaian, untuk menanam permusuhan, dan untuk melampiaskan nafsu mencari kemenangan, kau akan terkutuk. Tecu akan mentaati pesan suhu ini, jawab Busong, suaranya tegas karena keluar dari hati yang jujur. Tanpa pesan suhunya, memang ia pun berpendirian seperti yang diinginkan suhunya itu. Jangan kau mendendam kepada siapa juga dan untuk dapat melakukan hal ini, kau harus mematikan rasa benci terhadap siapapun juga. Hati-hatilah terhadap wanita, Busong. Sesungguhnya, hidup gurumu selama ini jatuh bangun hanya karena wanita, karena kelemahan hatiku terhadap wanita. Jangan mudah menjatuhkan cinta, karena bagi penghidupanku selama ini, cinta itulah yang merupakan pangkal segala derita. Leburkan rasa cintamu menjadi kasih sayang yang merata terhadap semua manusia, dan hidupmu akan penuh bahagia. Kembali Kim Mo Taisu berhenti dan napasnya terengah-engah. Ia menekan dadanya dan wajahnya menjadi pucat sekali. Busong cepat bangun dan memeluk suhunya. Mari kita masuk ke dalam kemah dan beristirahat, suhu. Kim Mo Taisu tidak membantah diajak masuk dan dibaringkan di dalam, akan tetapi ia masih sempat memberi pesan terakhir, sewaktu-waktu. Pada hari pertama musim semi, datangilah puncak Taisan. Siapa tahu kau berjodoh dengan Bukek Xiansu, kata-katanya terhenti karena Kim Mo Taisu lalu muntahkan darah segar. Busong terkejut dan cepat menolong. Dengan cepat tanpa ragu-ragu ia menotok beberapa jalan darah di leher dan dada suhunya seperti yang pernah ia pelajari dari suhunya, kemudian ia mengulur tangan, meletakkan telapak tangannya di dada suhunya sambil mengerahkan tenaga. Akan tetapi tak lama kemudian Kim Mo Taisu membuka mata dan tangannya bergerak perlahan menolak tangan muridnya, bahkan memberi tanda dengan tangan agar muridnya keluar dari tenda. Ia bangkit duduk dengan susah payah. Busong dengan hati terharu membantu gurunya bersila, kemudian melihat gurunya duduk diam meramkan mata, ia tidak berani mengganggu dan hendak keluar memenuhi permintaan gurunya dengan isyarat tangan tadi. Pada saat itu tampak sinar menyambar-nyambar dari luar tenda. Kiranya benda-benda itu adalah huitu, pisau terbang, yang dilontarkan dengan kuat, bagaikan anak-anak panah meluncur ke seluruh bagian tubuhnya yang berbahaya. Busong terkejut, namun tidak gugup. Dengan cepat dan tenang, kedua tangannya bergerak dan berhasil menyampok runtuh pisau-pisau terbang itu, bahkan kedua kakinya berhasil menendang pergi 4 buah huitu. Pengecut keji. Ia membentak dan ternyata yang muncul adalah Hek Giamlo bersama 10 orang yang semua memegang sebatang pisau seperti yang menyambar tadi. Teringatlah Busong ketika ia masih kecil, melihat 2 orang anggota Huitu Pang yang membunuh lawan dengan huitu, kemudian 2 orang itu terbunuh oleh Kong Lo Senjin. Agaknya 10 orang yang kini ikut dengan Hek Giamlo ini adalah anggota-anggota Huitu Pang. Hek Giamlo, kau kembali mau apa? Dan sobat-sobat ini apakah orang-orang Huitu Pang? Wah, bocah ini mengenal kita. Seorang di antara pemegang pisau itu berseru dan tiba-tiba pisau di tangannya menyambar ke arah leher Busong. Busong sengaja memperlihatkan kepandaiannya untuk mengecilkan nyali lawan. Ia tidak mengelak, melainkan membuka mulut dan menangkap pisau itu dari samping dengan giginya. Kemudian sekali meniup, pisau itu meluncur cepat dan menancap pada batang pohon sampai ke gagangnya. Jangan mencari perkara, harap kalian pergi, kata Busong, teringat akan pesan suhunya. Si tua bangka sedang terluka, serbu, teriakan ini keluar dari balik kedok tengkorak dan menyerbulah 10 orang itu, juga Hek Giamlo mengurung Busong. Hek Giamlo sudah mempunyai senjata baru, yaitu sabit bergagang panjang yang mengerikan. Agaknya tokoh ini memang mempunyai banyak senjata macam ini sehingga begitu senjatanya rusak, ia sudah memiliki gantinya. Busong mencabut sulingnya dan cepat ia melompat ke depan menyambut serbuan mereka. Dengan pengerahan tenaga sakti, ia menangkis sabit Hek Giamlo mengeluarkan seruan aneh seperti orang menangis ketika sabitnya dihantam membalik.
Akan tetapi Busong tidak dapat balas menyerang karena ia harus menghadapi para anggota Hui Tupang yang ternyata merupakan orang-orang lihai pula. Permainan golok mereka luar biasa, juga amat teratur, merupakan barisan golok yang saling berantai, saling bantu dan saling susul amat rapi. Dalam kemarahannya menyaksikan kecurangan Hek Giamlo dan orang-orang ini yang hendak mendesak gurunya yang terluka parah, Busong mengeluarkan semua kepandaiannya dan dengan lengking tinggi yang keluar dari lubang sulingnya, senjata istimewa ini berhasil menotok roboh seorang pengeroyok dan orang kedua yang agaknya menjadi gentar oleh lengking suling. Kena dihantam oleh tangan kiri Busong sehingga roboh bergulingan dan tidak mampu bangkit kembali. Hek Giamlo manusia curang. Di antara suhuku dan engkau tidak ada permusuhan, mengapa kau mendesaknya? Busong masih mampu melontarkan pertanyaan ini sambil memutar sulingnya dan berloncatan ke kanan kiri. Akan tetapi Hek Giamlo hanya mengeluarkan suara mendengus seperti seekor lembu, bahkan menerjang makin galak. Busong teringat betapa istri gurunya juga tewas oleh seorang tokoh Hui Tupang yang disuruh Kong Lo Senjin, maka kemarahannya menjadi-jadi. Ia hanya tidak mengerti mengapa Hek Giamlo memusuhi gurunya. Bukankah Hek Giamlo tadinya muncul dalam barisan hitan? Mengapa pula Hek Giamlo kini mengajak orang-orang Hui Tupang untuk mengeroyok gurunya yang sudah terluka parah? Tentu saja Busong sama sekali tidak tahu bahwa Hek Giamlo ini bukan lain adalah Baisan. Hek Giamlo selalu mengenakan kedok tengkorak untuk menyembunyikan mukanya yang rusak dan mengerikan, bahkan menakutkan. Seperti telah kita ketahui dalam bagian depan cerita ini, Baisan yang menjadi Panglima Muda Hitan, adalah murid Ban Pilocia, murid terkasih yang telah mewarisi ilmu kepandaian kakek raksasa itu. Karena tergila-gila kepada Putri Tayami, ia hendak memaksa putri itu menjelang pembunuhan Raja Kulukan, ayah Putri Tayami. Tentu saja yang melakukan pembunuhan gelap itu bukan lain adalah Baisan sendiri yang bersekongkol dengan Pangeran Kubakan putra selir raja yang kemudian menggantikan kedudukan ayahnya yang ia suruh bunuh sendiri. Akan tetapi, tanpa disengaja, untuk melindungi kehormatannya yang hendak diperkosa oleh Baisan, Putri Tayami telah menaburkan racun pada muka Baisan yang tadinya tampan sehingga muka Baisan terbakar dan berubah menjadi seperti muka setan yang menakutkan. Semenjak malam itu, Baisan melarikan diri dan tidak berani muncul lagi di muka umum. Hitan kehilangan Baisan yang melarikan diri ke hutan-hutan. Namun diam-diam Baisan memperdalam ilmunya dengan hati penuh dendam. Beberapa tahun kemudian, Hitan menjadi gempar dengan munculnya seorang tokoh berkedok yang menamakan diri Hek Giamlo. Akan tetapi karena ilmu kepandaian si kedok tengkorak ini amat tinggi, ditambah pula agaknya Raja Kubakan bersahabat baik dengan Hek Giamlo serta mempercayainya sebagai pengawal, maka tidak ada orang yang berani mencari tahu akan keadaan atau riwayatnya. Sesungguhnya, Hek Giamlo ini pula lah yang telah diam-diam menewaskan Tayami dan suaminya, Salinga, di dalam perang. Menewaskan dengan cara curang dari belakang selagi suami dan istri yang patriotik ini maju perang membela bangsanya. Oleh karena Hek Giamlo adalah murid Ban Pilocia, tentu saja ia mendendam karena Kim Mo Taisu yang telah menewaskan gurunya. Namun hal ini tidak ada seorang pun yang tahu, juga orang-orang yang terkenal di Hitan tidak ada yang tahu, tidak ada yang menduga bahwa Hek Giamlo yang mengerikan itu sebetulnya adalah Baisan, bekas Panglima Hitan yang dulunya tampan itu. Tentu saja hanya Raja Kubakan yang tahu dan menerima sahabatnya itu, juga sutenya, adik seperguruannya, Lau Kiat yang kini buntung kedua kakinya oleh Kim Mo Taisu. Tewasnya gurunya dan buntungnya kedua kaki Lau Kiat membuat Hek Giamlo marah sekali dan belum merasa puas kalau belum dapat membunuh Kim Mo Taisu. Inilah sebabnya mengapa ia memusuhi Kim Mo Taisu dan Busong yang tidak tahu duduk persoalannya, tentu saja merasa heran dan marah. Juga orang muda ini tidak tahu mengapa Hui Tupang memusuhi Kim Mo Taisu, bahkan yang membunuh istri gurunya, yang disuruh oleh Kong Lo Senjin, adalah orang Hui Tupang. Hal ini juga ada sebab-sebabnya. Ketika Kim Mo Taisu masih merantau sebagai seorang pendekar jembel gila, di kota besar Chin-an di Provinsi Shantung, Kim Mo Taisu pernah bentrok dengan ketua Hui Tupang. Persoalannya adalah karena ketua Hui Tupang menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya merampas dengan paksa seorang gadis yang dicintai putranya. Bersambung ke bab 61. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.